Manusia diciptakan normalnya memiliki 5 indera. Indera peraba, perasa, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kelima indera tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang dunia fisik. Namun, ada beberapa orang yang mempercayai bahwa kita juga memiliki indera keenam. Nah, GCers, di video kali ini kita akan bahas mengenai benar nggak ya indera keenam itu adalah pemberian Tuhan? Lalu, apa yang Alkitab katakan tentang indera keenam? Dan bagaimana cara kita bisa melihat perbedaan roh versi Alkitab dan roh versi alam gaib? Eits, tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama lihat pendapat dari teman-teman dulu nih. Kalau misalnya ngelihat, nggak tahu deh itu bener apa enggak, tapi kayaknya sih pernah. Terus kalau misalnya udah lihat pasti merasakan dong, pernah berarti? Pernah, tapi nggak pernah lihat sih, tapi pernah aja kayak punya feeling ada yang nggak beres gitu di sekitar gue gitu. Belum pernah sih sebelumnya, belum pernah sama sekali. Percaya, karena ada anak indigo kan, nah percaya jadinya. Percaya sih karena sempat punya teman yang punya indera keenam kan. Menurut pribadi gue juga nggak percaya gitu-gituan sih. Seringkali indera keenam menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang mengatakan bahwa indera keenam adalah pemberian Tuhan. Namun, indera keenam dalam Alkitab diketahui hanya dimiliki oleh seorang pelihat dan nabi. Jadi, apakah indera keenam itu pemberian Tuhan? Indera keenam menurut saya ya pasti pemberian Tuhan. Di kalangan orang-orang Kristen masih sering menjadi sebuah pertanyaan kebenaran tentang indera keenam yang diberikan oleh Tuhan secara langsung. Banyak yang mengatakan bahwa indera keenam diberikan sejak kita lahir ke dunia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa indera keenam adalah sesuatu yang salah. Lalu apa ya yang Alkitab katakan tentang indera keenam? Menurut saya satu kepekaan untuk bisa melihat sesuatu yang belum ada di depan, yang belum ada dan akan ada kira-kira supranatural. Atau juga mungkin bisa dibilang mendapat bisikan ilahi dari Tuhan ya untuk masa depan kita. Itu indera keenam, belum terjadi tapi sudah ada bicara. Contoh gini, misalnya tentang seorang bernama Yunus. Ya mungkin dibilang indera keenam kan, bahwa Niniwe akan dihancurkan. Jadi dia tahu yang belum terjadi, ya dia tahu. Hati-hati nih hancur nih. Tapi itu tidak terjadi, kenapa? Karena terjadi pertobatan di kota Niniwe. Lalu sebagai orang awam, bagaimana kita bisa melihat perbedaan di alam roh versi Alkitab dan alam gaib versi dunia? Dan apakah penglihatan alam roh yang dicatat di Alkitab itu yang dimaksud melihat dengan indera keenam? Makanya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan diberikan kepekaan untuk mengerti situasi dan kondisi yang belum pernah terjadi, akan kita dapat gitu dari dia bisikan dan untuk kita sampaikan. Nah, bukan cuma Tuhan, tapi mungkin kalau ada orang dukun juga dekat dengan setan, punya keintiman dengan setan nih, dia dikasih kepekaan untuk bisa melihat kejahatan. Jadi rancangan di atas itu ada dua nih, rancangan si jahat dan rancangan yang baik. Tentunya kalau rancangan yang jahat, kecelakaan, bencana, orang yang dekat dengan paranormal bisa tahu nih bakal terjadi kerusakan, bakal terjadi pembunuhan. Nah, Tuhan juga tahu yang jelek, Tuhan juga tahu yang baik. Tapi rancangan yang baik ini hanya diberikan kepada orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Harus banyak orang yang terus dekat sama Tuhan, dengar pesan Tuhan, ngerti rencana Tuhan, supaya yang buruk gak ada. Nah, buat kalian jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru. Kalian juga bisa komen di bawah ya.